Voltagers, welcome back to Voltage Online Service. Nah, sebelum kita mulai, kakak punya tebak-tebakan nih buat kalian. Apa bedanya kamu sama kipas? Ayo, kakak kasih tahu ya. Kalau kipas itu bikin angin, kalau kalian bikin kangen. Kangen banget guys sama setiap dari kalian. Tapi nggak apa-apa karena Voltage Online Service bakal terus ada tiap minggu. Nah, sekarang kita mau masuk praise and worship dan ibadah ya. Sebelum itu, let's pray. Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Bapak, dan tolong berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa fokus dari awal sampai akhir ibadah, fokus menyembah dan fokus mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Okay, now let's praise Jesus. Clap your hands, hey! Sing, you are God, and we lift you up. Mari semuanya bertepuk tangan bersama-sama dan kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan, katakan haleluya. Come on. Hey.
anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, amin. Kau tahu barataku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Diriku dari pemenang. Here we go. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Katakan besar anugerahmu, besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru, semua yang angkat tangannya tinggi-tinggi. Kau tahu barataku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Diriku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Come on, let's shout. Hey! Lagi. Hey! Sekarang semuanya tangannya di atas kepala, kita bertepuk sama-sama ya. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. You ready? Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan, hey, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Wow, oh, oh, oh. Wow,
One, two, three, here we go. Sekarang diputar boleh sambil ngomong. La, 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 Damai kebenaran bagimu Yesus. Oh, sukacita rohmu hari dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu sama-sama angkat kedua tangan tinggi-tinggi, lambaikan. Kami memuji Engkau Tuhan. Sekali lagi. La, 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 Hai guys, nah kalian tahu kan kita ini sekarang hidup di zaman modern di mana social media is a part of our everyday life. Kalian pasti tiap hari main IG, main YouTube, main TikTok, ya kan? Nah, this is the good news. Kita bisa sebagai anak Tuhan pakai social media for a good use. Misalnya nih kakak kasih contoh ya, kita bisa nih upload firman Tuhan di IG story atau kita bisa nih sharing tentang kebaikan Tuhan terus kita upload tuh di YouTube atau TikTok. Nah sebagai anak Tuhan, let's put our social media to a good use, be good influence for others and glorify God. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I'll live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever
Jesus, Jesus, nothing else matters but you, Jesus. Every time we sing this, we know that we cannot live without you. Setiap kali kami mengucapkan kata Yesus di hidup kami tahu kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Let's just be quiet and find His presence in this quiet time. Jesus, Jesus, and I'll live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Lakukan ini, taruh kedua tangan seperti ini, as if you want to give something to Him. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, we need you. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Lord, we want to give you the best we have. Kami mau memberikan kepadamu apa yang terbaik yang kami bisa lakukan, hidup kami seluruhnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berikan telinga kami juga untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah dan kami siap mendengarnya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai Voltagers, gimana kabar kalian guys? Pasti baik-baik aja kan? Hari ini kakak bakal bagi tentang The Millennials. Kalian pasti udah gak asing kan dengan kata-kata millennials? Sampai tahun lalu itu jadi kata paling populer di Indonesia. Jadi kakak yakin kalian udah tahu millennials itu apa? Mungkin buat kalian yang gak tahu, menurut kakak, millennials tuh kids zaman now atau generasi zaman sekarang guys. Kalian tahu gak sih,
Sampai Pak Jokowi itu punya staf khusus milenial yang urusannya buat berurusan dengan generasi muda, kayak kalian sama kita nih. Kalian pernah bertanya sih, kenapa milenial tuh sering dibahas sampai jadi topik populer tahun lalu? Kakak punya jawaban buat kalian. Soalnya kakak yakin Tuhan milih kita, kaum milenial, buat jadi berkat buat sekeliling kita. Kalian juga pernah mikir nggak sih, kaum milenial tuh berdampak loh bagi lingkungan kita. Misalnya ya, kakak ini kan suka makan ya. Sekarang kan ada aplikasi. Kalau misalnya kita mau makan, kita tinggal buka aplikasi, pencet mau order apa, order tiba-tiba makanannya udah di depan rumah. Terus semisal kalau kita ngobrol sama teman kita, kakak dulu tuh pernah guys, kalau misalnya mau ngobrol itu SMS-an. Kalian tahu nggak sih, SMS itu cuma bisa 160 karakter. Jadi misalnya kalau kakak ngetik HA spasi, itu udah 7 karakter guys. Terus SMS tuh boros pulsa, boros uang jadinya. Sekarang kalau kalian connect ke internet aja udah bisa ngechat sama teman kalian. Ya kan kak? Ya, bahkan bisa telepon sama orang yang di luar negeri gratis ya kak. Iya, nggak cuma telepon, ngobrol video call juga bisa kan sekarang. Nah, kalian pernah tahu nggak sih kenapa orang dulu tuh nggak pernah mikir kayak sosial media? Tiba-tiba sekarang kita bisa nge-share kehidupan kita lewat sosial media kita. Semisal Instagram Story, kita bisa Twitteran, mungkin kalian masih main Facebook, mungkin. Ya, kita bisa nge-share kehidupan kita di platform itu. Juga sekarang gara-gara generasi milenial ada yang namanya viral. Gara-gara ada sosial media. Sekarang apapun bisa viral. Kayak misalnya kemarin ada kayak Black Lives Matter. Itu kan kejadiannya di Amerika. Sampai seluruh dunia tahu Black Lives Matter. Ya kan kak? Bahkan sampai teman-teman kita mungkin ya, sampai pasang hashtagnya juga gitu ya kak ya. Iya, juga misalnya makanan yang lagi trending sekarang. Korean garlic cream cheese butter Iya. bread. Ya, jadi kayak semuanya makan hal yang sama. Iya, Kak Korin ini rasanya juga suka makan deh guys. Betul, Kak Haskell ini juga. Jadi apa yang viral di sosial media itu semua orang tahu, semua orang mengikuti. Gara-gara sosial media ya kak ya. Ya kan? Sosial media juga berdampak guys buat kehidupan kita. Nah, sekarang kan gara-gara generasi milenial, banyak yang berubah. Nah, sebagai anak Tuhan, kita tuh boleh nggak sih ngikuti perubahan itu? Hayo, menurut kalian boleh nggak ngikut perubahan itu? Kalau menurut kakak sih, boleh guys. Soalnya hikmat itu datangnya dari Tuhan. Dan kakak yakin semua hal yang baik itu juga dari Tuhan. Nah, tapi, Sebagai anak milenial nih, pasti kita beda dong kak dengan dunia gitu ya. Apa yang standar kita sebagai anak milenial tuh, tapi juga anak Tuhan, itu gimana sih kak? iya, nggak salah sih kita ngikutin. Tapi guys, kita buka dulu ya, Roma 12 ayat 2. Kakak bacain ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sebenarnya tuh di ayat ini kita bisa tahu kalau Tuhan tuh punya standar buat generasi milenial, yang buat kids zaman now. Kakak punya tiga poin buat kalian. Poin yang pertama, itu ada di bagian pertama ayat Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kan kayak tadi kakak udah ngomong, memang yang baik itu datangnya dari Tuhan guys. Tapi jangan lupa guys, di dunia ini juga ada iblis. Kakak bacain juga ya. Kakak bacain di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat guys, di dunia ini masih ada iblis. Iblis tuh gak jauh loh dari kalian. Dan iblis pun memperhatikan kalian. Iblis tuh pengen banget kalian jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa. Iblis bakal melakukan apapun buat itu. Dan mungkin kadang-kadang hal yang enak, yang manis, yang mungkin kalian seneng, itu pun juga bisa datang dari iblis. Semisal, apapun yang viral itu kan belum tentu baik guys. Jadi kalian nggak harus ngikuti trending yang sekarang. Ya memang, kalau misalnya ngikut trending yang sekarang, kalian bisa dianggap keren sama teman-teman kalian. Terus kalian dapat followers banyak, likes banyak, komen kalian juga banyak. Tapi, kalau misalnya kalian puas dengan hal seperti itu, kalian puas dengan likes, kalian puas dengan views misalnya, itu kalian malah menjadi serupa dengan dunia. Padahal di ayat Roma 12 ini udah dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Karena guys, kita di dunia ini hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kalian kepuasan diri kalian itu
datang dari halal duniawi, ya dari kayak sosial media gitu guys. Makanya guys, kalian nggak boleh terlalu mandangin likes guys. Kakak punya temen guys yang kalau tiap kali di like itu dia tahu, terus kalau followersnya nambah dia juga ngeliatin, followersku nambah guys, sampai ada kayak gitu. Jangan sampai kalian kayak gitu ya guys ya. Kayaknya Kayak itu sangat relate dengan banyak anak ya kak ya. Kalau followersnya berkurang satu aja, langsung dicek tuh siapa yang unfollow Iya, dia. bener Dan dia banget. langsung unfollow orang lain. Wow, jadi jangan jadi serupa dengan dunia itu maksudnya karena apa yang sebenarnya baik itu bisa dimanipulasi sama iblis gitu ya kak ya. Iya. Termasuk mengejar konten viral. Jadi kita tuh kayak kepuasannya malah masuk ke story kita, apakah followersnya banyak atau enggak kayak gitu. Nah, coba kita terusin ayatnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itulah poin kedua. Artinya kita itu sebagai anak muda, kita sebagai kaum milenial, itu juga harus mau berubah. Keep up with the changes, itu kita beradaptasi dengan perubahan. Karena teknologi juga berubah, pendidikan itu juga berubah, dan itu baik untuk kita. Hikmat itu datangnya dari Tuhan yang seperti itu. Jangan juga kita tuh jadi orang yang kaku, yang strict. Aku nggak mau tahu ini, aku nggak mau membuka wawasan, aku nggak mau belajar ini, itu aku males. Akhirnya kita jadi orang yang nggak bisa apa-apa, yang diajak ngomong sama orang nggak nyambung, nggak knowledgeable, nggak resourceful. Jadi orang yang nggak skillful dalam hal apapun. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan jangan menjadi serupa dengan dunia. Coba kita belajar dari kisahnya Daniel ya. Kita buka sama-sama di Daniel pasal yang pertama. Kakak akan ceritakan ceritanya aja, nggak baca semua pasalnya, tapi di beberapa verse kita akan baca sama-sama. Jadi ceritanya waktu itu bangsa Israel tuh lagi jatuh ke pemerintahan Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel. Di tengah penindasan itu Tuhan tuh tetap membela bangsa Israel, memberikan seorang penolong, yaitu melalui orang-orang pilihannya. Jadi ketika itu Raja Nebukadnezar memberikan suatu perintah. Kalau dia itu memerlukan orang-orang Israel, orang-orang pilihan untuk diajari, dididik, diberi pengetahuan, di training itu juga di kawasan pemerintahan gitu ya, kerajaan, supaya akhirnya mereka itu bisa bekerja untuk Raja Babel itu sendiri, untuk Raja Nebukadnezar. Nah, kira-kira kriteria pemilihannya itu seperti apa sih? Kita baca di ayat yang keempat. Coba Kak Haskell yang baca Kak. Daniel pasal 1 ayat keempat ya, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya, orang-orang muda yang berpengetahuan banyak, yang punya pengertian tentang ilmu dan cakap untuk bekerja. Dan di antara orang-orang ini itu juga termasuk seperti Daniel. Kalau kalian tahu teman-temannya yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi mereka itu juga orang yang bertanggung jawab. Mereka juga orang yang pintar, orang yang cerdas. Makanya mereka bisa dipilih oleh Raja Nebukadnezar. Dan kakak bacakan di ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Memang kepandaian itu datangnya dari Tuhan. Hikmat perkenanan Tuhan itu semuanya itu dari Tuhan. Tapi kita juga harus mempersiapkan diri. Sampai kakak nih ya tulis di quotes yang kakak tulis sendiri di hasil perenungan kakak tuh. There's a thing called God's favor, but before that we also have to prepare ourselves. Jadi memang kita itu menantikan pertolongan Tuhan, kita menantikan kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan buat kita. Tapi kalau kita jadi orang yang males, ada kesempatan ini kita nggak mau belajar, ada peluang ini kita kayaknya nggak usah lah, aku gini-gini aja, nggak mau tahu. Ya Tuhan juga nggak bisa pakai orang yang kayak gitu. Jangan berharap Tuhan tuh bakal, Tuhan aku mau dipakai engkau luar biasa, aku mau jadi berkat buat orang lain, aku mau jadi teladan buat orang lain. Tapi kalau masalah pelajaran, ada sesuatu yang harus kita kerjakan, kita nggak tanggung jawab. Kita diminta buat ngerjain ini sama guru kita nggak mau tahu, kita cuek, kita nggak tanggung jawab dan segala sesuatu, kita jadi orang yang nggak cakap. Ya Tuhan nggak bisa pakai kita lebih kalau kitanya sendiri kayak gitu. Jadi berubahlah dengan pembaharuan budi, itu berarti kita juga mau jadi orang yang belajar, mau jadi orang yang skillful gitu loh. Dan coba kita baca sama-sama di ayat ke-18 sampai 20. Kakak yang genap ya Kak, jadi 18 Kak. Oke. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar.
Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wow, lihat di negara orang lain, di negara orang yang nggak mengenal Tuhan, mereka butuh apa-apa, mereka tanyanya ke Daniel dan teman-temannya. Itu artinya kita sebagai anak muda ya, anak milenial yang berdampak, kita tuh justru jadi yang bawa solusi. Kalau orang lain tuh serba nggak tahu, orang lain tuh offernya masalah, kita tuh offernya solution. Kita jadi anak Tuhan tuh yang dicari sama orang-orang, karena kita juga sendiri sudah persiapan dan Tuhan tambahkan perkenanannya, Tuhan tambahkan berkatnya. Jadi yuk kita juga jadi anak muda yang mau belajar. Nah selanjutnya nih kita baca di Roma 12 lagi, bagian yang terakhir. Kakak bacain ulang ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang ketiga, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketiga hal itu dalam segala hal yang kita lakukan, pikirkan apakah itu sesuai nggak sih sama kehendak Allah, itu baik nggak sih, itu berkenan nggak sih, dan apakah itu sesuai dengan sifat Allah, yaitu sempurna. Jadi ketika kita menyandang status sebagai anak milenial ya, yang kita pikirkan itu ujung-ujungnya pasti buat menjadi berkat buat orang lain, buat menyenangkan hati Tuhan. Nggak cuman kesannya kayak anak milenial itu yang gaul, yang bajunya keren, yang rame, yang asik, yang fun kayak gitu. Tapi sesuatu yang jadi berkat buat orang lain dan itu menyenangkan Tuhan. Percayalah Tuhan itu bisa pakai segala ide kalian, kreativitas, bakat, ditambah juga dengan kemajuan teknologi, internet, semua itu bisa dipakai buat jadi berkat dan kalianlah termasuk orangnya. Jadi ini ya, kalau kalian suka bikin video cover dance di TikTok atau di platform yang lain, pakai itu buat jadi berkat. Kalian bisa buat gerakan praise yang asik, lalu share ke teman-teman kalian supaya mereka ikutin dan cover bareng. Jadi yang di-share itu nggak cuman konten-konten yang lagi viral versi dunia, tapi sharekan kebaikan Tuhan, sharekan talent yang Tuhan kasih kepada kalian, buat itu bisa jadi berkat buat orang lain. Dan misalkan nih, kalau kalian suka writing, kalian suka bikin kalimat, ngerangkai kalimat, berdoalah Tuhan kasih kata-kata hikmat buat kalian, share itu ke teman, start your own blog. Kalian mau nulis di website atau kalian mau tulis di Instagram story atau feed, apapun itu segala platform pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Dan I think itu benar-benar milenial yang keren gitu loh, milenial yang bisa bawa dampak. Jadi nih ya, kalau kakak rindu banget nih sebagai Voltagers, sebagai anak muda yang katanya milenial, pengertian kita tuh tentang anak milenial tuh bukan lagi yang viral, yang bikin video TikTok masuk FYP, atau yang bisa jadi trendsetter, influencer yang fashionnya diikutin semua orang. Gak cuma sebatas itu, gak cuma sebatas followersnya itu di Instagram ada K-nya, udah berapa K followersnya. Ada centangnya, iya, verified, ada centang verified. birunya. Gak bukan tentang itu, tapi yang dipikirkan adalah karya yang bisa membantu orang lain, yang bisa memuliakan Tuhan. Kalau kalian suka bikin web nih atau coding, buat aplikasi yang bisa memberikan solusi. Dan banyak banget yang bisa kalian lakukan kayak gitu. Jadi kalau ada quotes ya Kak, pernah dengar gak sih? Yang muda yang berkarya. Ya pernah dong. Nah itu benar banget. Kita sebagai yang muda itu berkarya, dinantikan karyanya, bukan cuman ramenya aja atau viralnya aja. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, kita jadi berkat buat orang lain, kita jadi example buat orang lain, kita jadi teladan, kita jadi contoh. Jadi yuk sama-sama kaum millennials, kakak-kakak ini juga masih muda-muda, kita sama-sama kaum millennials yang jadi dampak buat orang lain, jadi berkat memuliakan Tuhan. Yuk Kak, kita nyanyi satu lagi. Ayo berdiri guys. Bisa ikutin sama-sama ya guys. 1, 2, 3. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti,
untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Thank you Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi kerinduan hati kami Tuhan, bahkan nafas kami Tuhan, menceritakan kebaikan-Mu. Jadi anak muda, jadi anak milenial yang Kau pakai Tuhan, memberkati banyak orang dan menjadi saksi-Mu Tuhan buat teman-teman kami. Thank you Tuhan Yesus, pakai kami terus Tuhan, libatkan kami Tuhan. Kami mau Tuhan ikut dalam proses-Mu, kami mau memberkati banyak orang. Thank you Tuhan Yesus, Voltager bisa angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan pengurapan dari Roh Kudus yang selalu menyertai kalian, menjadikan kalian anak yang berbeda, yang menjadikan kalian contoh buat banyak orang. Biarlah kalian memuliakan nama Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, dalam namamu yang telah menerima berkat ini sama-sama katakan, amin. God bless you. Hai Voltagers, gimana ibadah tadi? Pasti keren kan? Nah, jangan lupa ya guys, be a good influence for others and glorify God always. Dan jangan lupa untuk follow @EagleKidsGMS supaya kalian always stay up to date sama berita-berita dan informasi-informasi terbaru. See you guys and God bless you.